tes 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 satu tes satu satu tes satu dua tiga tes 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 satu tes tes oke ya tes satu oke 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 jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel ya jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 4 Maret 2021 tepatnya di hari Kamis ya di minggu ke satu ya minggu pertama di bulan Maret market masih unconsistent ya jadi mungkin masih relate dengan judul atau headline dari morning briefingnya tanggal 3 ya yaitu market naik ya tapi kok saham yang dipegang turun ya mungkin semua orang mengalami ya bahkan kami pun di VVIP saya pun terbuka saja ada beberapa rekom yang nggak perform ya entah kenapa nggak jalan ya malah tiba-tiba koreksi jadi ini menjadi hal yang agak aneh menurut saya ya karena kenaikan market selama seminggu ke belakang gitu ya ini sebenarnya didominasi gitu oleh sektor perbankan sebenarnya. Jadi kalau bisa kita perhatikan sektor perbankan lah yang menyumbang kenaikan market selama seminggu ke belakang. Ya, jadi isu-isu merger dan lain sebagainya ya bahkan bank-bank yang big caps yang cukup gede pun kemarin sempat naik banyak. Ya, let's say kita bisa bilang ada BBNI ya yang kemarin sempat hampir 5%, BBCA yang kemarin naiknya juga hampir berapa? 5% ya dan lain sebagainya. So, kenaikan ini tidak didukung sama sektor yang lain dan ini jadi big problem untuk kita. Karena apa? Karena kalau market naik tapi majority turun, ini aneh. Ya, ini aneh dan takutnya terjadi bubble di market kita. Ya, jadi karena memang ya let's see kita bisa bilang COVID trennya sudah mulai downtrend ya di YouTube di Instagram kami pun juga sudah dibahas kayak gitu ya bahwa trennya sudah mulai menurun ya tapi kan perbaikan ekonomi kan belum. Jadi kalau saya baca berita-berita dari internasional ya para kepala cabang gitu ya dari bank-bank besar di dunia itu bilang terjadi divergence ya antara kondisi ekonomi dengan kondisi market saat ini. Ya divergence-nya gimana Om? Divergence itu terjadi ketimpangan di mana market sekarang naiknya gila-gilaan, rally-nya gila-gilaan, tetapi ya dengan actual ekonomi yang terjadi ini jomplang banget. Ya, let's say kita ambil contoh IHSG kita deh ya di angka 6.300 gitu ya angka 6.300 itu sejajar dengan waktu sebelum COVID. Let's say kita bisa bilang tahun lalu itu sejajar di range 6.300 ya. Nah tetapi kalau kita bandingkan data ekonomi itu jomplang ya. Kalau kita bandingkan ini kan jomplang sekali ya. Di sini di 2020-2019 ya meskipun ada perang dagang tapi ekonomi masih bertumbuh ya let's say sekitar 5%. Meskipun turun pertumbuhannya tapi masih bertumbuh di atas 5%. Ya batas minimal untuk emerging market ya untuk negara-negara berkembang gitu ya. Ini masih oke di atas 5% sebenarnya. Ya, lalu dari indikator-indikator lain ini masih bagus di sini. Ya, tetapi sekarang tahun berikutnya di 2021 IHSG-nya sudah sama, tapi kondisinya terakhir kuartal 4 ya, kuartal 4 itu masih negatif. Ya, bahkan kuartal 1 pun prediksi dari para ekonom yang saya tonton, saya pelajari, dan asumsi saya pun masih sangat change untuk negatif. Ya, artinya ya ini overreact, ya ini over response, dan ya teori bubble ini mungkin saja terjadi. Nah, tapi pertanyaannya lagi, kok saham bank masih dikerek ya Om? Kok apa namanya? Sebentar. Foreign, mana foreign ya? Nah, tapi kok foreign masih akum ya Om? Nah, ini jadi problem. Ya, ini menjadi pertanyaan juga dari saya bahwa bank doang ya yang akum ini saham-saham bank aja dari kemarin BBRI. Ya kalau Anda cek BBRI ini akum terus dari kemarin. Ya. Akum terus bandarnya nggak cuma jualan sekali dari tanggal 16 dari tanggal sini nih ya dari awal Februari sampai sekarang sebulan full itu mayoritas akum. Akumnya pun gede-gede ya ratusan ribu lot.
Ya, jadi memang ini agak aneh ya bahwa kalau memang dibilang bubble ya tapi asingnya masih akum. Harusnya memang secara teori secara logik ya asingnya akan ikut distribusi perlahan kalau memang dia rasa marketnya akan drop. Ya, jadi ini lebih ke masalah internal untuk saat ini. Ya, jadi buat teman-teman yang nanya, "Om, kenapa sih market seperti ini?" Mungkin ini lebih ke masalah bandar lokal karena saya cek mayoritas yang drop itu saham-saham yang pertama ya memang mungkin sentimen dari sektornya sudah habis, ya kan? Lalu yang kedua memang dari sisi bandarmologi ini bandar lokal yang banyak dominasi dan dia melakukan aksi taking profit. Ya, ya karena kita tahu juga dalam tahun terakhir ini dari awal tahun maksudnya sampai sekarang ini kan dari pihak B, dari pihak OJK gitu ya ataupun PPATK dan lain sebagainya ini kan lagi gencar bongkar-bongkar praktik-praktik korupsi terkait investasi ya yang melibatkan ya terutama BUMN, para hedge fund ya hedge fund gitu kan aset manager gitu kan, fund manager dan lain sebagainya ini lagi pada digeledah dan ya mungkin saja saya ada assumption bahwa mungkin saat ini karena lagi diinterogasi, lagi dipantau pergerakan daripada MIMI ini, pergerakan mereka terbatas. Jadi mereka udah nggak bisa goreng-goreng saham lagi seperti waktu sebelum penyelidikan. Mungkin saya bisa berasumsi seperti itu. Ya, jadi kalau kita cek banyak saham yang tiba-tiba aja nggak kuat naik, ya kayak misalnya Kras, kayak gini kan, sideways tapi lama-lama turun padahal marketnya naik. Ini kan diverse ya, harusnya market naik majority stock itu akan naik ya, jadi ini divergence namanya. Nah lalu berikutnya banyak ya, ada Tins, kita sempat cut off juga Tins, terpaksa juga ya Antam ya, bahkan kayak model-model saham seperti Breeze ya ini sideways tapi lama-lama tuh nggak kuat ke bawah ya. Apakah akan kembali downtrend? Tidak. Ya, so far saya cek ini masih uptrend ya. Jadi let's say kalau saya ambil contoh Kras misalnya, trennya masih up. Ya, ini masih uptrend sekali kalau kita cek dari dia punya weekly. Ini benar-benar uptrend, ini masih strong uptrend dan baru uptrend. So saya lihat ya mungkin maybe butuh waktu around mungkin ya sekitar pertengahan Maret ke atas. Jadi kalau di awal saya sudah bilang prediksi market kapan breakout sideways itu di awal ya, di awal pekan ya gitu ya, maksimal sampai pertengahan sini sudah terwujud. Sekarang lagi testing, semoga kuat di atas 6.300. Nah, sekarang pertanyaan kedua ya kapan saham-saham majority ini akan mulai bounce back. Nah, mungkin saya predik pertengahan ya, karena pertengahan mungkin earning report sudah akan keluar. Ya, mungkin ada stimulus-stimulus lain yang akan kita tunggu. Ya, lalu juga mungkin technical rebound dari sektor-sektor komoditis ya, sementara kan majority itu pada correction. Nah, mungkin minggu depan atau enggak mungkin pertengahan lah, angka belasan, mungkin saham-saham yang kita hold ini baru mungkin ada pergerakan. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi so far ini belum uptrend, cuman memang kalau dilihat daily mungkin ini mau downtrend. Tapi kalau kita bedah ke monthly, ini masih strong uptrend. Ya, let's say Kras meskipun makin turun 3 minggu terakhir, dia masih di atas EMA 13. Ya sudah, apa yang perlu dikhawatirin kan gitu. Ya, dia masih ketahan di MA 13. Ya, bahkan belum nyentuh MA 13 di berapa weekly? Di 615. Jadi masih jauh sebenarnya, mau turun ke 615 pun trennya masih up. Sebenarnya seperti itu. Ya, tapi takutnya kondisi marketnya nggak makin membaik, makin ambles. So, kalau memang sudah jebol beberapa support tertentu, saran saya out dulu, nanti baru buyback di bawah. Itu lebih baik. Jadi, pesan saya, ya member-member saya juga sebagian ada yang, aduh om saya nggak mau cut loss nih. Akhirnya sahamnya makin turun ya. Ada yang makin turun, ada yang sideways. Nah ini kan berat. Jadi di saat memang harus cut loss sudah. Ya setidaknya kalau kita cut loss, uang kita kan jadi nganggur ya. Uang kita nganggur, kita bisa copet-copet ya, kayak tadi MCOR kita dapat auto reject atas ya. Lalu ada BNII, lalu tadi Truck juga sempat kami fast trade kan ya, walaupun jeblok lagi ya, tapi kita sudah taking profit ya kan. Lalu saham-saham Amar pun masih lanjut ya. Untuk Amar pun masih lanjut, dia lanjut naik ya. MLPL sempat trailing stop kena ya, MPPA dan lain sebagainya. Jadi
kita bisa trading lah, copet-copet untuk nutupin loss di saham-saham kayak gini. Oke, ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Anda maksa nahan, Anda harus sabar. Ya, let's say harusnya bulan ini sudah tahu lah akan kemana. Ya, so far ini masih dalam tren yang baik. Jadi kalau dilihat ya ini masih pola W, contoh Elsa, ya. Om, Elsa gimana? Ya sabar. Ya ini tinggal tunggu dia buat confirm new swing low, ya mungkin dia akan coba ke Bollinger bawah, habis itu baru bounce back, ya. Jadi selagi dia tidak buat low lebih rendah di sini, ya untuk Elsa contoh 334 ini masih uptrend, gak usah takut. Cuman masalahnya kalau kita beli di atas kan alangkah baiknya kenapa kita nggak out dulu, ya dia sudah jebol support, nanti dia turun ke bawah, kita seroknya di bawah, itu kan lebih enak. Ya jadi apa namanya, cut loss itu pasti, trade nyangkut itu pilihan teman-teman. Jadi mau cut loss mau nyangkut itu pilihan kita. Kita yang menentukan kita mau nyangkutin saham kita atau kita mau cut loss saham yang kita punya. Seperti itu. Jadi saya harap teman-teman mindsetnya lebih kebuka, bukan cuman, saya yakin semua majority merasakan, saya pun merasakan, ya. Yang penting atur money management lah. Ya nggak usah khawatir, market still on uptrendnya. Tinggal tunggu aja, ini market mungkin bandarnya lagi pada taking profit. Ketika dia sudah taking profit, dia akan akum lagi dari bawah. Ya itu sudah siklus. Nggak ada bandar TP habis itu nggak akum lagi. Ya, dia kan butuh duit. Ya kan semua butuh uang, pasti dia akan akum lagi di bawah, terbangin di atas. Itu siklus. Jadi kita tinggal butuh sabarnya aja. Ya, saya harap teman-teman gak langsung sampai frustasi, tetap semangat, ya tetap trade seperti biasa. Ya kalau lagi begini upgrade ilmu. Ya, nanti saya buka lah. Kalau memang peserta STHC Batch 5 pada banyak, ya pada tertarik ya. Kalau pada tertarik mungkin saya open di akhir Maret. Ya, peserta kemarin 280 orang itu sudah jadi trader hebat semua. Ya harapannya ya batch 5 bisa di atas 200 orang lagi, itu lebih bagus. Oke, nah kalau sudah paham market, ya kita cek bursa luar juga, ya oil rebound ya, Anda bisa manfaatkan ya kayak tadi Tins kan sempat rebound waktu opening, ya manfaatin, naik dikit manfaatin untuk exit, ya. Lalu untuk Elsa, misalnya ada yang punya Elsa, Medco Akra, ini kan sudah pada jeblok, ya kayak Medco misalnya kan. Nah, Anda bisa manfaatin untuk buy on weakness, ya. Anda average down, ketika rebound Anda out, ya. Atau buat Anda yang masih pegang Elsa nih, ya, Anda bisa spekulasi average down di 380, ketika dia rebound ke 390, atau syukur-syukur bisa balik ke 390 ke atas, ini udah bagus. Ya, kayak Tekim, Yankap, ini kan komoditas pada tumbuh, sideways ngedrop. Ya, seperti itu. Jadi harapannya ya semoga mengalami technical rebound. Ya, karena kondisi market so far so good. Dow Jones ya, bursa Europe juga masih oke. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, lalu buat yang mau join VVIP, yang mau dibimbing boleh banget ya. Membershipnya 150.000 aja per bulan. Bisa coba sebulan, atau Anda yang sudah yakin ya langsung 1 tahun, lifetime juga ada, nggak masalah. Tapi kalau ragu 1 bulan, kalau memang tidak cocok ya jangan perpanjang. Intinya lagi begini Anda harus butuh mentor. Ya, Anda harus butuh mentor untuk setidaknya ya bisa diajak diskusi, Om ini baiknya gimana, Om ini baiknya gimana. Seperti itu ya. Saya pun ada asisten silent yang siap ngebantu Anda untuk konsultasi porto. Jadi ya plus-plus. Lalu di grup juga sering sharing, tukar-tukar pendapat. Anda juga bisa dapat banyak ilmu di sana, dapat profit juga dari copet-copet atau fast trade di grup. Ya, jadi benefitnya banyak ya, why not? Seperti itu. Karena menurut saya nggak mahal, 150.000 dibanding luaran yang majority ya, yang sudah ada nama itu 500.000. Ya gila aja 500.000. Ya, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang mau silakan join, linknya ada di description. Lalu juga apa namanya, nanti chat ke staff kami, staff silent ya, nanti dibalas secara bertahap. Oke, kita akan langsung check it out ke saham-saham requestan, pembahasan requestan. Dari sini ya, Wood Om. Oke, kita mulai dari Wood. Ini sideways sama ini. Ya, jadi Wood ya, Wood ini supportnya ya kuatnya di 600 ya. 600 support kuat. Kalau dicek bandar ya bandar masih akum ya. Wood terakhir saya cek bandar masih akum nih. Ya contoh ya dari dia breakout atau enggak dari mana nih? Nih dari volume gede di sini deh. Ya di tanggal dari 1 Januari deh kita cek ya.
dari tanggal 1 Januari Wood misalnya kan. Contoh ya dari awal lah. Ini masih ada KZ yang aku, ada BK, ada BBFS ya. Dan kalau kita cek BK-nya BK asing ya. Harga ratanya berapa? 622. KZ 622. Ya artinya ya rugi gak? Rugi. Jadi Anda jangan pikir, aduh gue paling rugi nih. Kok gue nggak bisa sih trading saham? No, itu mindset yang ngerusak ya. Anda kalau lihat realita, ini bandar juga dalam beberapa kondisi yang floating loss. Saya nggak tahu alasannya kenapa dia nggak ngangkat. Ya mungkin ada satu dua hal. Ya bisa tadi karena diselidiki oleh OJK, ini para manajer investasi lagi wait and see. Jadi dia tindakannya hati-hati. Ya bisa seperti itu. Nah, jadi posisi bandar banyak bukan wood doang. Ya majority itu banyak floating loss sebenarnya. Ya, tadi saya cek loncat sedikit ada PMMP. Ya, bandarnya beli di 450. Sorry 350-an. Ya, jual di 306. Cut loss. Ya, di bandar pun cut loss. Ya, dia beli sekitar 1 miliar lebih cut loss juga. Bukannya nggak cut loss. Jadi, majority ini cut loss. Ya, tapi ini masih baik ya. Ini PMMP oke. Anda bisa lirik karena so far masih ada bandar yang akut. Ya, ini volume terakhir meledak, ini ada something lah. Ya, saya rasa ini koreksi wajar aja karena dia baru naik banyak. Tunggu aja, ini bagus nih karena dia baru buat new low-nya. Ya, dia baru buat higher low-nya, ini bagus. Ya, untuk PMMP secara tren jangka panjang saya cek mungkin masih baik. Ya. Oke, disclaimer on. Ya, DMMS om, mulai agak worry nih. Nah, sama. Ya, DMMS kalau ada cek pun bandar masih akum. Cuman ya memang ada bandar yang distribusi. Ya, kalau secara weekly saya suka banget sama DMMX. Jujur kalau secara weekly. Ya, karena dia mulai mengerucut pergerakannya. Ini tinggal tunggu kalau nggak next week, minggu ini kalau nggak next week. Kalau nggak ya let's say lah 2 weeks ago ya, dua minggu yang akan datang gitu ya. Ini menarik untuk diperhatikan karena dia makin mengerucut inside bar biasanya pola pennant itu breakout ke atas. Tapi kalau hari ini Anda bisa cek dia breakout pennant ya, breakdown ya bukan breakout. Breakdown dia hari ini. Tandanya apa om? Ya makin turun sementara ya. Apakah downtrend? Tidak. Ya nggak serta-merta jebol langsung downtrend. Salah kalau Anda berpikir mindset seperti itu. Nah, turun kemana? Mungkin ke 400-an. Ya, ke 400 sampai 410 lah. Ya, 410. Nah, Anda bisa buy di 400 sampai 420-an lah. Ini range-nya. Insya Allah di sini ke retrace harusnya. Ya, karena makin nanti bergerak, lama-lama Bollinger yang tengah ini akan ke sini. Ya, lama-lama akan mengerucut. Kalau memang dia sideways, ya tinggal tunggu. Ya, nggak minggu depan, ya mungkin minggu depannya lagi. Ya, secara weekly ini sudah confirm. Ini masih technical. Ini masih correction yang saya rasa masih wajar menurut saya. Ya, ini koreksi-koreksi yang menurut saya masih wajar. Ya, tinggal atur cash. Kalau sudah cash gak cukup, out dulu. Ya, nanti baru buyback lagi. Oke? Ya, kalau worry ya out. Trio metal, apa tuh maksudnya? Truk OPMS, kenapa OPMS truk itu suka guyur? Karena bandarnya nggak jelas ya. Ini saham-saham yang ya saya bisa bilang bandarnya full control teman-teman. Ya, ini pergerakannya 100% dikerek sama bandar. Contoh OPMS ya. Masa chartnya sebagus ini sih? Kalau Anda cek ya, naik, sideways, naik, sideways, naik, sideways, naik. Nah, ini kalau bukan bandar ya siapa? Ya lalu kalau Anda hitung dia bisa kerek dari sini ke sini ya dia akan tiba waktunya untuk jualan. Ya ini divergence ya, waktunya untuk jualan. Lalu yang kedua bandarnya memang sadis. Ya satu tick bisa langsung jebol. Ya jadi kayak contohnya truk tadi sudah kena hit TP kita ya. Dapat di 430, 23 di 230, 240, 250 sempat ke 256 bahkan langsung dalam 10 menit ARB bayangin. Ya jadi kenapa ya? Karena memang karakteristiknya bandar seperti itu. Ya. BSD bandar distribusi kah? Coba kita cek hari ini. Ya masih netral sih, ada yang distribut, ada yang akum. Tapi kalau dilihat dari foreign nih cukup masif distribusinya. Ya, BSD.
Masif ya, masih masif distribution dari foreign. MLPL, MPPA, sabar, ini lagi correction, tapi correctionnya saya cek masih wajar. Anda bisa cek kalau nggak hari Kamis, hari Jumat, mungkin menarik untuk re-entry. SCMA tadi saya sudah bilangnya Anda bisa spekulasi buy on weakness, dia sudah dekat-dekat support, ya. Anda bisa spekulasi aja, ya di 1180 sampai, ya, dibatasi di 1810 ya, tapi kan kejauhan. Jadi Anda bisa batasin 1170, 1180 ini supportnya, kalau jebol ya hati-hati. Ya so far nih masih buat ini. Ya, masih buat wedge ini ya, masih buat falling wedge di sini sebenarnya. Atau flag. Ya tapi nggak tahu kapan dia akan technical rebound. Weekly-nya gimana Om? Ya, monthly-nya nih correction sangat wajar dari fase trend. Weekly-nya sudah oke banget menurut saya. Ya, untuk weekly-nya menurut saya sudah correction cukup sehat. Jadi ya kalau Anda mau speculation bisa. Ya, pas ya di 1800 dia punya area Fibonacci retrace-nya. Jadi ya kalau Anda mau spekulasi ya di 1800 tunggu. Ya atau ya dekat-dekat ini udah bisa cicil lah dari sekarang. Ya harusnya retrace lah di 1800. Harusnya secara teori karena trennya masih still up. Ya. Antam MDK. Oke, MDK ini masih good. Ya, MDK kayak sudah saya share ya. Apa belum? Ya, intinya adalah MDK masih good. Ya, dia masih rounding seperti ini ya. Dia masih rounding ya. Ini lagi buat flag atau dia kita bisa bilang wedge sama saja. Ya, falling wedge ya, flag. Ya, ini tinggal tunggu breakout. Meskipun harga gold masih ngedrop karena memang apa namanya? Karena memang imbal hasil obligasi yang naik. Ya, jadi kalau imbal hasil obligasi yang naik ya saya lebih mending pilih investasi di obligasi daripada investasi di emas karena obligasi returnnya pastikan gitu. Ya, tapi saya lihat ini masih oke, weekly-nya pun so far masih good. Ya, kita harap sih nggak double top. Ya, kita harap nggak double top. Tapi secara tren masih sangat good menurut saya. Ya nggak masalah minggu ini nggak usah gerak, dia akan buat insight bar secara weekly ya minggu depan lagi mungkin akan perform which is itu next week. Ya, tinggal tunggu saja ya tapi tetap buat Anda yang sangkut ya sell on strength aja. Ya, naik jual nanti turun lagi beli karena dia masih dalam rentang sideways 6000 2600 2800. Ya, Antam no comment ya belum ada pijakan yang bagus. Ya sementara dia akan makin melemah mungkin ke let's say 2500 ya saya akan tunggu di 2500-an maybe. Ya, baca Mcor. Mcor hati-hati gagal arah tadi ya kalau tidak salah. Ya, hati-hati Becky. Becky memang pemiliknya jualan terus. Ya, ini retail sudah sisa retail. Yang nggak tahu retailnya kuat ngangkat atau enggak. Ya, closingnya pun batal arah ya. Bahaya kalau batal arah lebih banyak aksi taking profit biasanya. Ya, untuk baca juga tadi masuk fast trade kita. Saya sudah bilang ya, baca ini sudah saya info. Naik, sideways, naik. Sideways, naik, sideways, naik. Nah, kalau Anda beli di sini, Anda sudah cuan. Jadi konsepnya sama. Batasin aja di 770, ya, TP suka-suka. Ya, atur masing-masing. Kalau turun, beli lagi. Asal kuat di 770 masih bagus. Oke. Om S, lihatkan. PNBS. Ini L masih jualan. Ini saya nggak tahu ya. Ini L ada masalah hidup apa? Ya, apa namanya? Ini saya nggak tahu si L ini kenapa, tapi menurut saya ya udah rawan. Ya lihat dari kemarin selalu mendekati 100 dan hari ini bahkan sempat jebol ya di bawah 100. Jadi hati-hati ya takutnya bandarnya benar-benar nggak mau ngangkat ya. Kalau nggak kuat di atas 100 jelek PNBS, dia akan correction sideways baru naik lagi. Masih uptrend ya, bukan nggak uptrend loh, ini masih uptrend cuman ya dia akan muter-muter dulu. Ya tinggal psikologis kita sabar atau enggaknya aja kan gitu. Ya dia sementara mungkin akan coba ke trend line ya let's say sekitar 90-an. Ya 90, 87, 90 ini ada support kuat juga. Ya mungkin Anda bisa buy on weakness di sini. Oke. Unilever, Telkom Tower. Unilever udah berada di support ya tapi ini masih downtrend, really downtrend. Hati-hati Unilever. Lalu apa namanya Tower masih bagus ya. Patokan di all time high-nya sama yang kemarin di 1180. Di atas 1180 bagus.
Ya, Anda bisa hold, swing, trailing stop. Ya, Telkom saya no comment lah ya. Masih sideways, belum ada pergerakan. Request Agi, lebih tepatnya Agi kapan bisa rebound? Tunggu semua market itu rebound. Ya, jadi dari pertanyaan ini sudah ketebak bahwa semua kita lagi merasakan hal yang sama ya, kecuali ya sektor bank. Di luar itu pasti merana karena sahamnya turun. Jadi Anda jangan bilang, "Om, kok saya banyak cut loss sih?" Ya karena marketnya sayang. Ya, marketnya lagi begini. Sabar dulu. Ya, siapapun yang sabar niscaya akan profit nantinya. Ya. Nah, untuk Agi kapan? Saya bilang tunggu 1.200-an. Ya, ini sudah di bawah 1.300, Anda bisa cicil beli untuk Agi. Ya, kita tunggulah mungkin 2 minggu lagi maksimal naik ya. Om, Jeskai turun terus. Kalau untuk Jeskai saya no comment sih. Ya, kita ada ya ini downtrend sekali, belum ada pijakan. Tapi ya biasanya kalau yang begini-gini harus ada technical rebound. Anda kalau mau spekulasi buy on technical rebound, buy on weakness boleh. Ya karena untuk Jeskai ini ada support di 150. Ya harusnya mungkin rebound. Ya, spekulasi Jeskai mungkin harusnya rebound. Ya, Anda bisa spekulasi. Ya, Benny sudah cuan tadi ya. Benny ngikut MCOR. Berhit oke. Ya, lebih oke lagi kalau dia bisa breakout di sini. 66. Ya, DGNS. Wah, ini ARB terus nih, bahaya. Ya, hati-hati DGNS rawan banget. Hati-hati teman-teman. Namanya saham IPO ya begini, kita nggak tahu bandarnya mau ngapain ya. Intinya kalau sampai dia breakdown di berapa nih? Di 560, hati-hati. Ya, harusnya sih ada technical rebound. Ya, tapi hati-hati, saya nggak rekom ya. IPOL masih sideways. Ya, ini boleh spekulasi buy on sideways ya gitu ya, buy on weakness, batas di 150. Ya, 150, 151. Ya, TP Anda bisa atur di sekitar 179, 180. Ya. Oke, baca sudah. Tekim nih bagus ya. Bukan bagus sih, maksudnya kalau Anda mau tipe-tipe yang buy on weakness, ini boleh. Karena sementara Tekim masih ketahan di 14.000. Ya, ini kan support kuat yang sempat di breakout. Jadi, ya biasanya kalau saham ya dengan assumption marketnya bagus, nggak langsung breakdown. Harusnya dia akan mengalami pantulan ketika kena area support seperti itu. Ya, Kim, Tins, Medco, Adro, komoditas Nauya, MLPL, baca Amar. Ini saham-saham kita nih, baca Amar, MPP, MLPL, cuan, Mika. Ya, Mika masih dalam ininya. Ya, dia belum breakout, belum baik, belum menarik. Ya, jujur aja belum breakout, belum menarik. Ya, dia belum breakout, dia punya wedge, ini belum menarik. Ya, atau dia punya flag, belum menarik. Pegas. Ya, Pegas, saya selalu bilang Pegas nggak di atas 1.500 nggak menarik, udah itu aja. Ya, patokan di atas 1.500. Ya, Bandarmologi ikan BKSW. Ikan arah lagi ya. Ikan, ya ini kan distribusi. Ya, kalau bilang distribusi ini lebih ke repo. Kenapa? Ya karena ini broker-broker repo muncul di setan LH, TX, PO. Ya, biasanya ditemenin kadang ada PC. Ini kan broker-broker repo. So, ya let's your profit run. Ya kalau Anda beli ya silakan, tapi jangan sampai Anda beli di pucuk. Logiknya sudah arah 3 hari, ya Anda mau ngarep apa? Kan begitu. Ya, sementara kalau kita ngomong pure technical ya dia udah hit ya di 130, 140 dan 160 ini sudah hit. Ya tinggal ya syukur-syukur kalau dia bisa kuat, dia capai waktu IPO dia di 200-an. Bisa nggak? Ya lihat aja nanti seperti apa. Untuk ikan. Ya. BKSW ini kan saham-saham bank ya. Hati-hatilah. Intinya maksud saya ialah jangan sampai kejadian ini membuat Anda tiap hari mau profit 20%. Ini mindset yang salah. Ya karena kejadian ini kejadian tertentu saja. Ini kalau semua bank ternyata gagal akuisisi, gagal merger, gagal digital dan sebagainya, ini hancur sehancur-hancurnya. Ya, yang kalau memang jadi gimana Om? Ya dia akan menyesuaikan dengan valuasi nantinya. Ya jadi kayak BNBA, apakah benar setelah akuisisi akan valuasinya di 3.000? Belum tentu. Nah, ketika ekspektasi investor sudah tahu valuasinya di berapa, terjadi bubble.
Ya, Anda bisa cek saham-saham farmasi, ya Anda kan belajar dari sejarah. Ya, Anda belajar dari sejarah, ya, ini kan bubble. Naik, naik, bubble. Ya, jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Ya, kalau mau cari saham yang naiknya belum terlalu banyak atau memang ya secara rumor atau berita itu valid. Seperti itu. Contoh, oh, misalnya BNB benar-benar mau diakuisisi si grup ya atau Amar dari Tunaiku. Ya, boleh kalau Anda dapat info valid, Anda boleh ikut. Ya, tapi kalau yang sudah naik tinggi ya Anda mau ngarep apa kan gitu. Ya, Asri udah close lagi di bawah 256, jelek. Ya, kita sudah kena trailing stop, hati-hati. TGRA juga masa rawan di 185, sudah pas-pasan di support. Ya, saya pribadi juga punya TGRA sih. Kalau memang jebol saya out 185. Ya, kondisi begini lebih baik cash lebih better. Ya kan, seperti itu. Om, aku cuma titip salam buat Kadep, Ko Agun, Om Nelo. Wah, ini senior-senior trader kita ya di grup masih banyak dari ketiga orang ini mereka senior trader ya bahkan ya mereka sering juga ya sharing-sharing ilmu, sharing-sharing watchlist ya untuk kita trading bersama. Ya jadi ya fasilitas di VVIP ya begitu. Grupnya bener-bener ya kekeluarganya dapat lah. Walau memang ya semakin banyak member tentu akan lebih banyak konflik di dalamnya. Tapi so far kita silent trader ini lebih ke supportive. Ya jadi benar-benar saling support apa namanya saling support lah intinya untuk ngedukung satu sama lain. Ketika begini saling support, saling menyemangati, ketika sudah profit ya kita saling pesta begitu. Ya, saham komoditi kan dipengaruhi harga komonya apa teknikal tidak efektif ini sudah dibahas ya. Ini sudah dibahas di Snapgram, Snap Story. BBYB, BBYB juga cek aja rumornya ya. Nah, ini kan ini udah correction nih. Anda bisa buy on correction. Ya, dia correction mungkin as long as dia kuat di atas 750 bagus. Ya, selagi dia kuat di atas 750 itu bagus. Oke. GMFI makin hold atau CL? Oh, makin hold itu gimana maksudnya? Ya, gagal breakout. Ini gagal breakout ini. Gagal di atas 128 ya kurang baik. Ya, saran saya kalau Anda sabar ya Anda bisa kurangin muatan dulu nanti buyback lagi di bawah. Ya karena so far saya cek trennya masih up sih. Ya trennya masih up. Ya cuman maybe butuh space lagi untuk up. Ya. Ya jadi kalau nggak sabar out dulu nggak apa-apa. Ya Ira juga kena imbas dari market ya secara weekly ini masih very very strong uptrend ya tinggal perlu sabar aja ya jadi patokannya ialah asal dia kuat di 2200 ini masih bagus ya so far saya cek juga untuk Ira sebenarnya bandar-bandarnya juga masih oke. Ya menurut saya nih bandarnya masih akum cuman ya permasalahannya bahkan asing ya cuman nggak tahu nih asing kenapa belum naikkan ya. Lalu kalau kita cek misalnya dari awal tanggal 22 ya CPYU CGZP ini kan akumnya bahkan ada yang di 2300 so masih apa namanya masih untung tapi cuma untung tipis bahkan sekelas CG itu kondisinya rugi karena beli di 2500 ya seperti itu jadi yang dipegang bandar mungkin kita bisa sedikit nafas lega karena kalau kondisi ini sudah benar-benar membaik ya saya rasa dia akan perform lagi ya. Ini pola W juga sama jadi tinggal tunggu kapan benar-benar saham ini buat confirm new swing low-nya ya misalnya di sini ya jangan sampai ke sini ya terlalu bahaya misalnya di sini ya. Nah kalau seperti ini plannya ya mungkin seperti itu. Jadi tinggal tunggu ya tapi tetap kalau memang porsinya sudah kebanyakan ya bisa kurangin muatan ya. Munmologi dari Om S emang top markotop. Munmologi sabar ya, belum ada lagi. Apa namanya belum ada lagi. Ya memang gak gampang. Saya screening itu Munmologi benar-benar harus paten karena ya 100% hit. Bahkan ya kayak kemarin DMMX ketika market merah 7 hari, 8 hari, saya rekom tuh. Ya di tanggal 27 Januari. Ya Anda bisa tonton bukti digitalnya 100% nggak nyampe 2 minggu. 2 minggu, 3 minggu. Ya, nanti kalau ada saya info. Tapi ya infonya di VVIP. Ya, di sini ya saya mungkin kasih bocoran clue-clue saja. Ya, saya rasa cukup ya ini pertanyaan-pertanyaannya sama kurang lebih.
pesan saya satu, ya buat yang sudah banyak profit di saham-saham di waran, di emiten bank, jangan jadi jumawa, jangan langsung merasa wah gue mau pensiun, gue mau tutup toko, gue full time trader saja dan sebagainya. Usaha tetap perlu menurut saya, ya kalau memang rezeki yang Anda dapat dalam 2 minggu ke belakang ini merupakan rezeki yang mungkin karena Anda orang baik, Anda berperilaku baik, Anda bertutur kata baik, Anda rajin sedekah, Anda rajin ibadah, Anda rajin berdoa, ya sehingga yang di atas akan memberikan bonus kepada Anda. Ya, Anda mindsetnya seperti itu aja. Ya, tapi nextnya Anda tetap trade seperti biasa, tetap fokus on your plan, ya, tetap fokus pada plan yang sudah Anda buat. Jangan sampai nafsu yang Anda, contoh, sudah profit, pakai money management, pakai teknik, gara-gara kebawa nafsu, all in, pakai margin, sahamnya turun, profit Anda hilang semua. Jangan sampai kejadian seperti itu terjadi. Ya, jangan sampai kejadian itu terjadi. Ya, saya harap Anda sadar lah intinya bahwa nggak terus-terusan saham itu akan naik terus. Ya, jadi pesan saya satu, tetap semangat. Buat yang mau upgrade ilmu silakan, nggak harus yang berbayar. Ya, tapi kalau mau berbayar ya memang lebih intensif. Source-nya banyak, buku, internet, YouTube itu banyak. Thank you untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke? See you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be joy.